Salam perubahan. Wah, ini menarik begitu terkait dengan Anies Baswedan mau diduetkan dengan Kaisang. Akankah ini terjadi? Saya kira tidak akan terjadi begitu duet antara Anies Baswedan dengan Kaisang. Karena Kaisang sendiri kan jalannya berbeda. Seorang Jokowi di situ tidak mungkin lah begitu kan kalau hanya menjadi wakil. Makanya sekarang saya baca di beberapa media mengatakan bahwa Kaisang akan dicalonkan menjadi DKI 1. Tidak punya pengalaman apa-apa, tidak punya prestasi apa-apa, tiba-tiba mau dicalonkan menjadi DKI 1. Kan aneh di situ begitu kan. Secara demokrasi oke lah, tidak ada masalah, tapi melihat orang-orang di situ rekam jejak mereka, ya kalau hanya jualan pisang prestasinya, ya gimana gitu. Ini komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Makanya saya sampai hari ini mengatakan bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Kaisang di DKI Jakarta seharusnya mereka kalau menjadi wakil oke lah, tidak ada masalah begitu kan. Karena potensi-potensi sekarang ini ya Kaisang salah satu elektabilitasnya itu kecil mereka. Salah satu elektabilitasnya mereka kecil begitu. Artinya ya kalau kecil mau dipaksakan bagaimana begitu. Mari kita baca ini. Kaisang mengaku suka menonton acara Desa Anies Baswedan ya. Walaupun mereka suka ya, tapi kita lihat saja orang tidak terpengaruh dengan ucapan-ucapan Kaisang. Karena ucapan Kaisang dengan Jokowi itu dianggap sama oleh netizen, representasi dinasti politik kan, orang akan melihat di situ begitu. Ini salah satunya berkomentar, awas jangan tergoda loh kata Pak Anies Baswedan ya. Artinya jangan tergiurlah dengan omongan-omongan itu ya. Ini sebaiknya pendukung Anies Baswedan jangan terkecoh pernyataan Kaisang ini. Keluarga ini suka bikin pancingan ya, cek ombak. Mestinya nggak perlu disebut keluarga. Ini keluarga dinasti politik katanya begitu. Ini komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bagi kami adalah ketika melihat dengan seksama, saya kira Kaisang itu agak jauh begitu kan ya disandingkan dengan Anies Baswedan. Bagaimana mungkin mereka akan menang kalau tidak punya prestasi apa-apa? Makanya Ridwan Kamil saja enggan di situ begitu kan ya, mau diduetkan dengan Kaisang. Makanya Ridwan Kamil lebih memilih di Jabar. Kalau di DKI Jakarta mereka akan menyodorkan wakil, tambah beban dong begitu kan. Ya bisa saja tambah beban dan sebagainya. Makanya saya sampai hari ini begitu kan ya melihat apa yang kemudian dilakukan oleh Kaisang ya, dilakukan oleh di Anies Baswedan terhadap Kaisang, maka Anies Baswedan belum menjawab soal masalah diduetkan dengan siapa. Makanya inilah politik yang sebenarnya, dalam artian bahwa semua orang dipereteli, cek ombak sana sini dulu begitu kan. Apakah Anies Baswedan mau untuk menjadi diduetkan dengan Kaisang? Saya kira agak jauh mereka. Makanya saya pribadi berasumsi semacam tes ombak dulu lah. Kalau banyak yang mendukung mungkin ya orang-orang di situ akan mendukungnya. Walaupun secara tidak langsung ya Kaisang ingin ngebet sekali dengan Anies Baswedan kalau diduetkan begitu kan. Tapi pada akhirnya Kaisang memutuskan Anies Baswedan cansnya yaitu berbeda dengan Kaisang. Dia kebingungan sekarang. Makanya duet antara komunikasi antara PKB dengan PSI itu sampai hari ini masih cukup aman begitu kan ya. Kalau diduetkan dengan Kaisang, maka kemudian PDIP tidak akan mendukung Kaisang. Jelas tidak akan mendukung Kaisang di situ begitu. Makanya lebih baik ya PDIP dengan PKB bersatu aja di situ begitu untuk mengusung Anies Baswedan ya, hitung-hitung dengan PKS kalau mereka mau. Tapi ya saya yakin dan saya yakinnya bahwa PDIP tidak akan mau begitu kan kalau bukan wakilnya. Saya kira tidak akan mau di situ ya. Namanya politik bisa saja ada nuansa-nuansa ada pro dan kontra biasa begitu dalam dunia politik. Mari kita baca terlebih dahulu, ini menarik sekali begitu ya kalau kita amati dalam beberapa beritanya ini. Kaisang mengaku suka menonton acara Desa Anies Baswedan. Wah, sudah mulai ngaku mereka begitu kan.
Ini Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep mengatakan tak masalah jika disandingkan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maupun mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam pemilihan Gubernur Pilgub 2024. Bahkan anak bungsu Presiden Jokowi itu mengaku suka menonton acara Desa Anies. Pak Anies kan kemarin juga salah satu calon ya presiden. Saya suka menonton dulu ya Desa Anies Baswedan. Acara itu menjadi salah satu program kampanye Anies Baswedan saat maju dalam pemilihan presiden, dan dengan konsep diskusi. Anies mencoba memaparkan visi dan misinya terutama kepada kalangan anak-anak muda agar melek pada dunia politik. Selain Anies, Kaisang tak menutup peluang jika dirinya dipasangkan dengan Ridwan Kamil. Ya, menurut dia mantan Gubernur Jawa Barat itu memang memiliki kiprah yang cukup bagus di di wilayahnya. Makanya ia menegaskan tidak masalah jika dipasangkan dengan siapapun ya, lantaran kedua merupakan sosok yang baik dan hebat. Inginnya menang terus begitu kan. Makanya Kaisang hari ini mereka melihat secara realistis. Kalau dengan Ridwan Kamil mereka mau, kalau Anies Baswedan mereka mau, tapi kalau dengan yang lain mereka agak menolak begitu. Mungkin ya takut kalah atau bagaimana. Tapi yang jelas ini adalah ada nuansa-nuansa yang kemudian ya Kaisang dipaksakan di situ begitu kan. Ya dipaksakan menjadi calon gubernur, bukan calon wakil gubernur hari ini. Makanya Anies Baswedan tidak begitu menanggapi karena mungkin sudah tahu bagaimana omongan-omongan di situ yang kemudian mencela. Bisa saja tidak ada keseriusan begitu. Makanya sampai hari ini banyak netizen yang mengatakan bahwa kalau ini diduetkan maka pendukung-pendukung Anies Baswedan akan banyak yang kabur, katanya begitu kan ya. Banyak yang kabur, banyak yang tidak memilih Anies Baswedan, katanya begitu. Jadi sampai hari ini kan sudah tahu bagaimana pola pikir kerangka berpikirnya begitu kan ya dalam dunia politik di DKI Jakarta, bahwa Anies Baswedan tidak mungkinlah akan diduetkan dengan Kaisang. Ya dibandingkan dengan Kaisang mending pilih PDIP begitu kan ya sebagai wakilnya di situ begitu. PDIP punya potensi yang sangat-sangat luar biasa dibandingkan dengan Kaisang. Kalau PDIP PKS selesai mereka. PDIP PKS bukan tidak mungkin, mereka punya kekuatan luar biasa di DKI Jakarta. Makanya saya kira Anies Baswedan harus berpikir ulang untuk menentukan arah ini, dan PKB nampaknya aman-aman aja begitu mau dengan siapapun. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan. Jangan lupa di subscribe ya Hodari News ini karena ada berita-berita yang begitu menarik